Selamat pagi umat Tuhan yang terkasih. Saat ini kita kembali untuk beribadah di rumah kita masing-masing. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan pada Minggu 22 November 2020, perayaan Minggu Kristus Raja Semesta Alam. Baiklah, marilah kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur karena Tuhan tiada hentinya menjaga dan merawat kami, sehingga pada pagi hari ini kami boleh berbakti, boleh memuliakan nama Tuhan bersama-sama dengan keluarga kami di rumah kami masing-masing. Kiranya berkat Tuhan Kau curahkan bagi setiap kami yang datang dengan sepenuh hati untuk mendengarkan firman-Mu. Roh-Mu yang kudus biarlah bekerja dalam diri kami agar kami dapat memahami apa yang Tuhan kehendaki. Dan doa ini kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Raja Semesta Alam. Amin. Bacaan pada minggu ini diambilkan dari Injil Matius 25 ayat 31 sampai dengan 46 yang demikian sabdanya. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan, ketika aku haus, kamu memberi aku minum, ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian, ketika aku sakit, kamu melawat aku, ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit dan dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan Raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan, ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum, ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian,
Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani Engkau. Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah jauh bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan memelihara di dalam hidupnya. Haleluya. Umat Tuhan yang terkasih, Shalom. Pada minggu ini gereja menghayati Minggu Kristus Raja semesta alam. Gereja menghayati bahwa Kristuslah Raja, baik di sorga maupun di bumi. Pemerintahannya melebihi segala kuasa ataupun juga segala pemerintah yang ada di bumi ini, baik di dunia saat ini maupun di dunia yang akan datang. Bacaan Injil hari ini menggambarkan bagaimana kelak Kristus akan datang sebagai Raja untuk menjadi hakim yang adil bagi semua orang tanpa terkecuali. Dan hal penghakiman ini juga kita akui dan kita imani dalam pengakuan iman rasuli, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Umat Tuhan yang terkasih, pada hari raya Kristus Raja semesta alam, perikop Injil Matius hari ini mengakhiri satu rangkaian nubuat dan ajaran Tuhan Yesus tentang kedatangannya dan tentang penghakiman akhir kelak. Beberapa hal penting yang ia bentangkan. Pertama, seperti halnya Injil harus diberitakan kepada sekalian bangsa, maka hari penghakiman kelak pun juga meliputi semua bangsa. Kedua, seperti halnya Injil juga harus ditanggapi oleh masing-masing. Demikian pun penghakiman itu juga berlaku pada masing-masing orang. Yang ketiga, bila dalam warta Injil Yesus Kristus datang sebagai juru selamat dalam kerendahannya, maka kelak ia akan datang kembali sebagai Raja dengan segenap kemuliaan dan kekuasaannya dan semua malaikatnya. Ketika itu keputusan akhir nasib kekal tiap orang akan diambil. Atas dasar apakah keputusan kekal itu Tuhan jatuhkan? Tuhan Yesus menegaskan bahwa hidup kekal manusia tidak hanya sekedar iman kita kepadanya yang kosong, tetapi juga iman yang memang berisi, yang memang ada muatannya, yaitu berkaitan dengan perbuatan kasih yang kita lakukan. Mereka yang memiliki
memiliki perbuatan kasih yang nyata kepada sesama, masuk dalam kebahagiaan kekal. Sebaliknya, mereka yang tak pernah berbuat kasih kepada sesama, maka ia akan masuk ke dalam siksaan yang kekal. Adakah hubungan antara keselamatan iman dan perbuatan-perbuatan kasih? Ya, tentu saja ada. Perbuatan-perbuatan kasih memang tidak menyelamatkan kita. Tetapi bagi kita yang telah menerima anugerah keselamatan dan beriman dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka akan melahirkan perbuatan-perbuatan kasih. Dan menarik untuk kita cermati pada bacaan kita pagi hari ini, bahwa gambaran mereka yang ada di sebelah kanan Allah itu tidak mengingat atau tidak tahu, tidak menyadari pernah melakukan perbuatan-perbuatan kasih itu. Dan ketika Yesus berkata kepada mereka bahwa mereka telah melakukan perbuatan kasih, yaitu ketika ia lapar, mereka memberi makan; ketika ia haus, mereka memberi minum; ketika ia telanjang, mereka memberi pakaian; ketika ia dalam penjara, mereka merawat. Dan hal itu membuat mereka terkejut sehingga bertanya kepada Tuhan, "Kapan kami melakukan semua itu? Kami tidak ingat." Apa yang menyebabkan hal itu, umat Tuhan yang terkasih? Karena perbuatan-perbuatan baik, perbuatan-perbuatan kasih itu mengalir begitu saja dari kehidupan mereka. Alami, mengalir begitu saja. Tidak ada tujuan atau pamrih, tetapi yang mereka lakukan adalah karena pengen menolong. Ketika menjumpai orang yang membutuhkan, secara alamiah mereka tergerak untuk menolong. Tidak ada pamrih atau tujuan tertentu selain hanya menolong saja. Jadi poin yang penting, yang utama bukanlah tentang perbuatan kasih yang menentukan keselamatan, tetapi iman kita kepada Kristus semestinya menghasilkan satu perubahan cara pandang dan juga sikap hidup, yaitu melahirkan perbuatan-perbuatan kasih. Yesus mengatakan pohon yang baik dikenali dari buahnya yang baik. Nah, demikian juga iman yang baik, iman yang tidak kosong, iman yang sungguh-sungguh itu dikenali dari perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan-perbuatan kasih. Nah, umat Tuhan yang terkasih, hal ini penting untuk kita perhatikan dengan serius, terlebih di masa pandemi sekarang ini, terlebih juga di masa di mana individualisme itu semakin kuat sehingga orang itu tidak mudah peduli kepada orang lain. Kepedulian dan perbuatan kasih maka ini harus nyata, bukan hanya ditunjukkan dengan apa yang namanya memberi bantuan saja, tetapi bagaimana kita juga di masa pandemi ini mendisiplin diri untuk mengikuti protokol
kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah itu sebagai sebuah wujud perbuatan kasih. Karena kita peduli kepada orang lain, karena kita peduli kepada diri kita sendiri, karena kita peduli kepada masyarakat, karena kita peduli kepada negara. Terlebih lagi ketika ada saudara-saudara kita yang juga tengah berjuang melawan penyakit, bukan hanya karena COVID-19. Maka marilah kita juga saling menopang, saling mendoakan, saling menguatkan agar kita menjadi menang atas situasi yang tengah kita hadapi. Dan dengan iman kita yakin bahwa kita pasti menang. Bagi saudara-saudara juga yang tengah berjuang melawan sakit, jangan pernah menyerah. Kristus yang adalah hakim yang adil, Ia memperhatikan setiap perjuangan saudara, setiap usaha yang saudara lakukan, dan tentu saja dengan iman yang tidak kosong, tetapi iman yang sungguh-sungguh percaya bahwa Kristus beserta. Umat Tuhan yang terkasih, kelak Yesus Kristus akan datang kembali sebagai Raja dan Hakim yang adil bagi semua orang, tanpa terkecuali. Di hari penghakiman kita akan dibenarkan dan dianugerahkan kerajaan karena iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus yang memang memang sungguh-sungguh. Dan terkait dengan hal ini kita diingatkan akan iman kita bukan iman yang kosong, tetapi iman yang sungguh-sungguh yang melahirkan perbuatan-perbuatan kasih kepada sesama, kepada semua orang. Mari kita membangun kehidupan yang lebih baik dan mempraktikkan gaya hidup yang peduli kepada sesama, yang membuat kita bertumbuh serupa dengan karakter Kristus. Belum terlambat. Hal sederhana yang bisa kita lakukan, mari kita lakukan untuk menghadirkan betul-betul Kristus hadir di dunia saat ini dengan perbuatan-perbuatan kasih yang kita lakukan. Jangan sampai kemudian kita menjadi tahu-tahu sudah tua, tahu-tahu sudah malam, tahu-tahu sudah tidak bisa melakukan apa-apa. Tetapi kita diingatkan akan kehidupan kita kelak, maka mari kita bersama untuk membangun kehidupan yang lebih baik, yang benar-benar berguna, bermanfaat bagi orang lain. Kiranya Tuhan memampukan kita semua. Amin. Dan marilah kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, Raja semesta alam, sungguh kemuliaan-Mu melampaui segala sesuatu, kekuasaan-Mu melampaui segala penguasa di bumi dan di surga. Terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Dan Tuhan, kami mengucap syukur karena tiada hentinya kasih-Mu menyertai kehidupan kami. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang tengah berjuang melawan sakit penyakit, melawan kesedihan,
kegalauan, dan juga kekhawatiran. Tuhan, kiranya Engkau berkenan untuk hadir dan menopang mereka, menolong mereka, menuntun mereka, memberikan kekuatan, kesembuhan, penghiburan, dan juga pertolongan. Berkatilah saudara kami, Ibu Wiwin Purpowati, yang tengah berjuang untuk melawan sakitnya. Kiranya kasih Allah hadir dalam kehidupan Ibu Wiwin. Demikian juga dalam situasi duka yang tengah dialaminya, kasih Tuhan hadir untuk menguatkan dan menghiburkan Ibu Wiwin sekeluarga. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang tengah bergumul dengan kehidupannya, dengan kesulitan hidup. Kami mohon pertolongan Tuhan. Juga mereka yang tengah mencari pekerjaan, tengah menantikan pasangan hidup, tengah menantikan momongan. Tuhan, kiranya Engkau yang memenuhkan segala kebutuhan dan juga keinginan mereka seturut dengan kehendak-Mu. Dan kami percaya Tuhan memperhatikan mereka. Berkatilah kami umat-Mu yang juga tengah berupaya melawan COVID-19 ini. Tuhan, berkatilah kami semua, sehingga kami boleh dikuatkan dan dimampukan untuk bersama-sama berjuang tanpa menyerah, sehingga sampai kami memperoleh kemenangan atas situasi ini, Engkau pulihkan kembali. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang belajar, yang bersukacita, bersemangat dalam menuntut ilmu. Berkatilah ya Tuhan. Kiranya Engkau juga memberkati keluarga-keluarga kepunyaan Tuhan dalam menjalani kehidupannya, mencukupi apa yang menjadi kebutuhan keluarga. Berkatilah dalam pekerjaan maupun dalam usaha yang mereka lakukan. Dan kami juga mohon kasih dan rahmat-Mu bagi jemaat GKJ Karanganyar ini, baik dari anak-anak sampai yang lanjut usia. Kiranya Tuhan memampukan untuk menjadi saksi dimanapun mereka berada dengan kehidupan mereka. Kami berdoa kiranya Engkau menjadikan gereja-Mu ini boleh menjadi garam dan terang bagi lingkungan sekitar dan juga bagi dunia. Kiranya kasih Allah senantiasa menyertai agar kami dapat menyikapi dengan baik segala situasi dan kondisi yang sedang kami hadapi bersama. Biarlah iman kami tetap diteguhkan dan dikuatkan dalam mengikut Engkau dan mempersaksikan segala kebaikan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Pimpin dan sertai para majelis, pendeta, pengurus komisi, badan yang ada, lembaga TKW di Cahyani, kami serahkan kepada Tuhan untuk pakai dalam melayani Engkau. Dan biarlah kami boleh merasakan kemurahan Tuhan melalui pelayanan-pelayanan yang boleh dilakukan oleh gereja-Mu ini, dan kiranya melalui setiap pelayanan yang dilakukan boleh dapat meneguhkan iman umat-Mu. Berkatilah pula pemimpin-pemimpin bangsa kami dalam memimpin bangsa kami. Kiranya Kau karuniakan kebijaksanaan dan juga kemurahan-Mu. Kiranya Kau karuniakan pemerintahan Kabupaten Kebumen dengan hikmat dan kebijaksanaan
agar dapat menjalankan pemerintahan dengan baik, membawa pada masyarakat yang adil dan makmur. Kami berdoa ya Tuhan untuk pelaksanaan pilkada serentak pada bulan Desember yang akan datang. Kami mohon berkat pertolongan Tuhan supaya dapat berjalan dengan tertib dan lancar. Kami menyerahkan juga kehidupan setiap kami dengan pergumulan kami masing-masing. Pilihlah umat-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh merasakan berkat Tuhan setiap hari. Seluruh umat-Mu di dunia, kiranya Tuhan karuniakan dengan kemurahan dan rahmat-Mu, agar senantiasa memuliakan nama-Mu dalam segala situasi. Dan inilah doa kami ya Tuhan, yang kami satukan dengan doa yang telah Engkau ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena hanya Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.